Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Saat ini kita akan masuk dalam pendalaman Alkitab. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan dibuka dalam doa. Kita akan angkat satu pujian. Bapakku datang menyembahmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Kepada hamba-Nya yang akan membuka dalam doa pembukaan, dipersilakan. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Depidali kasmi kuntenai. Kembali kami dipertemukan Tuhan dalam wadah ini untuk belajar kebenaran firman-Mu. Seberapa umat-Mu yang terkumpul, kami mohon berkat pengudusan kelayakan daripada-Mu. Basuh kami demi sabda firman, kuasa darah-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu. Nginalaluya katemu kusnai, dari ujung rambut sampai telapak kaki segenap roh jiwa tubuh dibasuh, dikuduskan. Kami dilayakkan masuk dalam hadirat-Mu, sehingga baik para pelayan-Mu, umat-Mu yang mengikuti ibadah di tempat masing-masing, kami boleh merasakan Tuhan hadir, memagari tempat kami beribadah, menjaga kami, membungkus dengan kuasa darah-Mu. Bahkan seluruh sarana prasarana kami pakai dalam menunjang dan mendukung ibadah dan pelayanan dikuduskan dan diurapi. Jaringan juga Tuhan memberkati. Kalau ada pekerjaan iblis, setan, kuasa roh jahat yang coba ingin mengganggu, menghalangi kami untuk masuk dalam ibadah, berbakti, memuliakan dan membesarkan nama-Mu, apapun bentuk serangan kuasa kegelapan, dari manapun datangnya, bagaimanapun cara kerjanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir dan tolak pekerjaan setan. Kau keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Sedihli sekosmiku tenai. Terima kasih Tuhan. Berhadiratlah. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu, memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau. Belajar kebenaran firman-Mu. Lalu hamba-Mu tabiskan ibadah pendalaman Alkitab malam ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya kita Tuhan berkata amin. Puji nama Tuhan. Kita telah dibuka dalam doa, dan mari saat ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Ku diberi kuasa. kuasa
jadi lawanku. Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita ulang pujian. Beri kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Puji nama Tuhan. Kita telah memuji memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita akan berdoa dan kita angkat satu pujian. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Aranal haralaina shkihibian alur lahinaska. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biar kiranya itu berbau harum di hadapan-Mu Tuhan.
Saat ini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Bapa, biar kiranya apa yang kami berikan Tuhan yang terbaik dari kami untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu, umat-umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati keseharian mereka Tuhan. Lindungi dan jaga, terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami siap memberikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita angkat satu pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya dan menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Puji nama Tuhan, kita sudah memberikan persembahan kita, biar kiranya persembahan kita berbau harum di hadapan Tuhan. Dan mari saat ini kita akan bersehidangan dengan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Sebelum kita mendengarkan pendalaman Alkitab, kita akan angkat satu pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. ku aman karena kau yang menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dimulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kepada hambanya yang membawa kebenaran firman Tuhan, dipersilakan. Mari umat Tuhan, kita satu dalam doa. Semine ili ketun hobokusnai. Kami telah memuji-muji nama-Mu. Kami telah memberikan persembahan sebagai tanda kasih kami, tanda syukur kami, dan tanda ibadah kami kepadamu. Terimalah menyenangkan hati Tuhan. Urapan-Mu balik memberkati kepada para pelayan-Mu yang telah menuntun kami sampai hati kami siap diisi oleh firman-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami rindu mendengarkan isi hati-Mu.
melanjutkan kembali materi pendalaman Alkitab khusus belajar kitab Wahyu. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua, dan biar kami mendapatkan petunjuk-petunjuk berharga. Pengetahuan kami bertambah, iman kami bertumbuh, kami kuat menang. Kami jadikan firman-Mu sebagai awasan dan pedoman dalam perjalanan kehidupan ini. Kuasa iblis roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami bersekutu dengan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami usir dan tolak pekerjaan setan. Engkau keluar lagi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Selehesi yosibu ketenai. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, karena kami sudah siap membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengan firman, bersama dengan saya katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali melalui channel YouTube untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ingatkan kembali bahwa pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada Wahyu pasal 2 ayat yang ke-20, kunjungan Tuhan kepada jemaat yang ada di Tiatira. Dan kita banyak berbicara pertemuan yang lalu tentang seorang yang spesial dalam hal negatif. Itulah Isabel. Isabel sudah lama mati, tetapi sebenarnya rohnya tetap hidup. Dan rohnya tetap ada sekarang, dan roh ini bekerja untuk meracuni pertumbuhan iman umat-umat Tuhan, sehingga umat Tuhan kandas rohaninya, sehingga harap-harap bertemu dengan Tuhan, menikah dengan Tuhan, jemaat Tuhan menjadi permaisuri. Tapi karena ada roh Isabel dan segala pengaruh dan sepak terjangnya, akhirnya banyak orang yang gagal menjadi pengantin Tuhan. Nah, saya lanjutkan materi ini. Jadi saya ingatkan pertemuan yang lalu bahwa sifat-sifat dari Isabel itu adalah membunuh hamba-hambaku, sebagai penyembah berhala, terlibat dalam aktivitas persinahan, dan juga pencuri. Dan akhir dari pertemuan yang lalu kita diingatkan bahwa begitu banyak gereja-gereja yang sekarang ini terlibat dalam penyembahan model seperti yang ditawarkan oleh jemaat yang ada di Tiatira. Saya lanjutkan materi ini. Mereka mendukakan aku seolah-olah aku tidak mampu menyempurnakan gereja pengantin di dunia. Melalui rohku, mereka lupa firmanku dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Di situ memang penjelasannya bahwa semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terus pelihara, bahkan di situ dikatakan sempurna sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Juga dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, bagaimana Rasul Yohanes ketika rohnya diangkat oleh Tuhan ke aras Tuhan, lalu sampai pada Wahyu pasal 12, dia melihat ada 2 tanda ajaib di langit. Yang satu, ada perempuan yang berselubungkan dengan 3 benda di langit. Ada pakaiannya dibungkus dengan matahari, kemudian bulan di atas kakinya, dan dia bermahkotakan 12 bintang. Nanti Bapak Ibu Saudara kita akan sampai pada pembahasan itu dalam sekali maknanya. Ini berbicara tentang gereja pengantin yang akan menikah dengan Kristus sebentar. Saya lanjutkan materi ini. Akhirnya Isabel mati, tubuhnya dimakan anjing. Anjing ini berbicara tentang antikris. Gereja yang mengajarkan pelajaran yang demikian dan tidak mau bertobat akan mengalami seperti yang dialami oleh Isabel, yaitu mati dimakan anjing. Ada pesan Tuhan di sini, hamba-hambaku, kabarkanlah ini kepada mereka, kalau kamu tidak mau, aku akan tuntut darah mereka dari kamu. Jadi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani atau dipercayakan untuk memimpin, mengayomi, bahkan melayani sebuah komunitas, apapun namanya. Saya ingin katakan, semakin kemari menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, sambil kita berlutut, bergumul di kaki Tuhan, minta supaya Tuhan urapi, Tuhan berikan rema yang baru, Tuhan ungkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan. Itu perlu memang supaya jemaat boleh mendapatkan makanan rohani yang bertumbuh, makanan rohani yang sehat, makanan rohani yang berkualitas. Tapi jangan lupa, peranan dari hamba-hamba Tuhan bukan saja bergumul untuk mencari makanan-makanan yang perlu diberi makan kepada jemaat, tetapi harus juga minta hikmat, sekaligus minta kekuatan dan otoritas, supaya hamba-hamba Tuhan bukan hanya menyampaikan firman yang biasa-biasa, tetapi berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang tegas. Bahkan saya mau katakan, firman Tuhan yang keras tetapi dalam kontrol Roh Kudus. Apalagi berhadapan dengan pengajaran-pengajaran palsu dan sesat. Ketika Rasul Paulus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, 3 tahun lamanya di kota Efesus, dia mengingatkan umat Tuhan yang ada di sana. Dia katakan siang malam
aku mengingatkan sambil mencucurkan air mata. Rupanya dalam beberapa tulisan Paulus ini seorang yang betul-betul sangar, kalau saya pakai dalam kata itu, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi berhadapan dengan pengajaran-pengajaran palsu dan sesat, Paulus tidak malu untuk mencucurkan air mata. Kenapa? Karena Paulus tahu untuk membangun tubuh Kristus, untuk mendirikan sebuah jemaat, untuk mempersembahkan jiwa datang kepada Tuhan, itu perlu perjuangan yang keras. Dalam satu bagian pelayanannya dia mengungkapkan berapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung. Ya, tetapi Tuhan melindungi dan menolong. Untuk itu, sampai pada akhir daripada gereja hujan awal, Rasul Yohanes ketika dia kembali dari Pulau Patmos, dia katakan ini saatnya pemberitaan itu adalah pemberitaan keras. Kalau ada orang datang membawa pengajaran yang lain, maka kalau Paulus katakan boleh dengar tetapi jangan praktekkan kalau tidak sesuai. Tapi Rasul Yohanes katakan jangan terima masuk dalam rumahmu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita tidak boleh berkompromi. Sebab kompromi sekecil apapun itu akan dimanfaatkan oleh iblis untuk merusak tubuh Kristus, untuk meracuni pertumbuhan gereja Tuhan. Untuk itu, seperti yang saya baca tadi, pesan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan, kabarkan kebenaran ini. Karena kalau kita menutupnya dengan berbagai dalih dan alasan, maka Tuhan akan tuntut darah mereka dari kehidupan kita. Tuhan akan menuntut. Untuk itu tugas kita hanya menyampaikan, biar Tuhan yang menumbuhkan kebenarannya. Saya lanjutkan materi ini. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-21. Aku sudah memberi dia tempo supaya ia sempat bertobat, tetapi ia tiada mau bertobat daripada sinahnya. Penjelasannya seperti ini. Sampai akhir hidupnya, Isabel tidak sempat bertobat. Begitu juga dengan gereja Sundal atau gereja Isabel. Jika tidak mau bertobat, akhirnya mengalami kesusahan besar dan masuk dalam zaman antikris. Kalau kita melihat sekarang pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh berbagai komunitas dan orang-orang yang mengaku sebagai hamba Allah, saya pakai dalam tanda petik, silakan mereka menyampaikan berbagai pengajaran, apa yang mereka pahami, apa yang mereka tafsirkan. Tapi saya ingin katakan, manusia, para pelayan boleh berhak menyampaikan atau menguraikan kebenaran firman Tuhan, tapi jangan sampai kita salah mengajar. Kenapa? Sebab kalau kita tidak minta hikmah dari Tuhan, kita hanya terima segala macam pengajaran-pengajaran, kemudian itu kita campur dan kita bagikan. Dan apabila sudah masuk yang namanya roh Isabel, kemudian Bapak Ibu Saudara meracuni pertumbuhan jemaat, saya ingin katakan, harap-harap jemaat akan masuk kepada kesempurnaan, akan menikah dengan Kristus, tapi akhirnya tidak menikah, malah tertinggal sebentar dan akan mengalami kesusahan, masuk pada zaman antikris. Kalau sudah demikian, maka para pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin komunitas itu akan Tuhan tuntut pertanggungjawaban. Ayat yang ke-22 Wahyu pasal 2. Tengoklah, aku akan menjatuhkan dia sakit di atas tempat tidurnya, dan mereka itu akan bersinah dengan dia, masuk dalam kesusahan yang besar, kecuali mereka itu bertobat daripada mengikuti segala perbuatan perempuan itu. Jadi memang pada akhirnya tiap kita, jadi keselamatan itu Tuhan sudah berikan melalui pengorbanannya di kayu salib. Tetapi kita dalam mengerjakan keselamatan, dalam mengisi hari-hari hidup kita untuk belajar taat dan melakukan hukum-hukum Tuhan, pada akhirnya itu sebuah terpulang kepada pribadi kita. Tidak bisa kita katakan begini, dia kan mentor saya, jadi apapun yang dilakukan oleh mentor saya tak akan ikuti. Puji Tuhan, kita kagum, kita hormat kepada mentor kita yang telah menuntun kita. Tapi bagaimana kalau mentor kita melakukan hal yang salah? Sebab di luar sana ada banyak orang-orang yang tadinya awal memulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Pada titik ini kalau mentor saudara sudah menjalani bukan lagi dalam dimensi roh tapi dalam dimensi daging, apakah kita akan mengikuti? Tentunya tidak. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti, tentunya kita sama bersalahnya dan kita pun akan masuk kepada penghukuman Tuhan. Untuk itu, mari umat Tuhan yang mengikuti siaran ini ambil keputusan. Memang pengajaran itu kalau kita mau definisikan barangkali terlalu panjang. Tetapi ini sesuatu yang peka di hati kita. Kita bisa rasakan. Karena roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, dia sudah selamatkan kita, apalagi kita yang sudah penuh dengan Roh Kudus, tentunya roh akan berbicara. Anakku, pengajaran itu sudah lain-lain itu. Ya.
Pengajaran itu sudah tercampur. Pengajaran itu sudah tidak mendatangkan manfaat. Terkadang Tuhan beri tanda dalam kehidupan kita, dan pada titik ini Tuhan mau supaya kita cepat meresponi. Ya, jangan karena faktor tidak enak, jangan karena faktor nanti tersinggung dan yang lain, kemudian kita membiarkan diri kita, akhirnya batin kita tersiksa, rohani kita kudung. Bapak Ibu Saudara, saya baru pulang dari satu daerah, dan di daerah itu warganya itu begitu semangat memelihara bonsai. Saya kagum sebab mereka mulai mengatur sedemikian rupa bagaimana tumbuhnya, jadi sedikit dipaksakan, kemudian ada pakai kawat supaya pada akhirnya pada waktu cangkokan atau okulasi itu sudah bertumbuh, maka kawat itu dilepas dan bertumbuh sesuai dengan arahan pembentukan daripada yang punya bonsai itu. Saya tanya, berapa harganya? Oh, mahal. Ya, itu untuk tanaman bonsai. Tapi rohani kita tidak boleh bonsai. Kalau dunia mencari sesuatu yang aneh sampai bonsai kemudian mahal, tapi Tuhan tidak mencari rohani yang bonsai. Tuhan mencari rohani yang tumbuh, subur. Kalau digambarkan seperti pohon-pohon itu menghasilkan buah, pohon itu memberikan asas manfaat. Ya, semua pilihan itu ada dalam kehidupan kita. Makanya buat keputusan yang mencakup tentang kedamaian kita dan masa depan kita. Ini ada kaitannya dengan pengajaran. Untuk itu, jangan berlama-lama di tempat yang salah. Kalau kita sudah dikasih tanda sama Tuhan, ambil keputusan, cepat ambil tindakan keluar, lalu cari persekutuan-persekutuan, komunitas-komunitas yang betul-betul kita bisa bertumbuh secara rohani, kita bisa sehat. Saya lanjutkan materi ini. Aku peringatkan kepada mereka yang menerima pelajaran palsu dan sesat, yang dimaksudkan di sini bersekutu dengan gereja Isabel. Sesudah kegerakan besar, mereka tidak akan disingkirkan bersama gereja pengantin, tetapi masuk dalam zaman antikris. Ini yang saya maksudkan tadi. Harap-harap kita menjadi pengantin Tuhan, harap-harap kita bertemu dengan Tuhan, tetapi bukan bertemu dengan Tuhan di angkasa, tapi bertemu dengan antikris. Saya ingatkan kita, pada pasal-pasal berikut kita akan sampai pada pembahasan tentang bagaimana zaman antikris. Masa itu masa yang begitu memilukan, masa itu masa yang begitu mengerikan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita berdoa supaya betul-betul kita tidak masuk pada masa itu. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan memberikan pencerahan, memberikan hikmat bagi kita, kemudian ada kegerakan di hati kita, kita responi, kita tangkap momentum itu. Kemudian kita katakan, inilah saatnya saya keluar dari zona keterpurukan. Ya, semakin cepat saudara mengambil sikap, saya percaya semakin banyak kesempatan bagi saudara untuk membenahi diri, untuk membekali diri, untuk bertumbuh berbuah, dan pada akhirnya bertemu dengan Tuhan pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua. Saya lanjutkan materi ini. Kecuali jika mereka bertobat, pada kegerakan besar nanti terjadi hal yang luar biasa. Banyak anak-anakku dari gereja palsu dan sesat yang akan menggabungkan diri dengan gereja pengantin dan meninggalkan gereja palsu. Sekarang sudah pembukaan materai keempat, kuda hijau kuning dalam terjemahan baru, tapi terjemahan boleh memakai kuda kelabu. Sekarang kuda ini sedang berlari, bukan hanya kuda kelabu. Tapi kalau saudara baca dalam Yehezkiel pasal 14, ternyata kita temukan bahwa 4 kuda itu sudah menyatu. Ya, kuda putih tahun 100 berlari pada waktu Rasul Yohanes meninggal di kota Efesus. Kuda putih itu pengajaran palsu dan sesat, kepalsuan, gerakan kepalsuan. Lalu tahun 1914, kuda merah, perdamaian dicabut dari muka bumi. Hasilnya kita temukan bahwa ada Perang Dunia Pertama, ada Perang Dunia Kedua tahun 1939, lalu sekarang kuda itu masih berlari bersama dengan kuda putih. Apa itu? Ada konflik-konflik dalam skala yang kecil, antar negara. Kalau tadi Perang Dunia 1-2 itu melibatkan banyak negara-negara di dunia, maka perang-perang dalam skala-skala yang kecil antar negara, kemudian antar suku, antar etnis, antar kelompok. Bahkan saya mau katakan terkadang kuda merah masuk mengamuk dalam gereja, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa kuda itu terus berlari. Sesudah peperangan kita tahu bahwa ada orang menunggang kuda hitam kemudian memegang timbangan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Itu artinya masa kesulitan, dan sekarang sedang digenapi. Artinya 4 kekuatan ini sedang menyatu. Apakah setelah kita mengetahui fakta sekarang bahwa kita berhadapan dengan 4 kuda,
Tidak seperti pada zaman Rasul Yohanes, tidak seperti pada zaman Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Saya mau katakan, jangan khawatir. Walaupun 4 kekuatan ini telah menyatu, bekerja bersama-sama, tapi minyak dan air anggur tetap akan terpelihara. Saya waktu baca Wahyu pasal 6, Bapak Ibu Saudara, saya kaget. Di situ tipikalnya disebutkan bahwa penunggang kuda hijau kuning, kuda kelabu ini, di situ dikatakan bahwa penunggangnya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Lihat kematian begitu dekat dengan manusia. Apa yang sedang melanda dunia ini, bukan saja Indonesia, 200 negara lebih sedang bergumul tentang pandemi COVID-19. Kita sedang menghadapi multi dampak daripada COVID ini. Bukan saja mengenai kesehatan yang terganggu, bahkan sampai orang kehilangan nyawa, tetapi berdampak kepada stabilitas ekonomi, politik, dan seterusnya. Lihat, ada banyak negara-negara yang menjadi kacau. Perekonomian mereka luluh lantak. Karena apa? Karena virus yang tidak kelihatan dengan mata. Ini ulah siapa? Ini ulah daripada kuda kelabu. Saya kembali tentang kegerakan besar. Banyak orang-orang yang berkecimpung dalam pengajaran Isabel nanti akan mengambil tindakan untuk keluar. Ya, benar. Karena pada waktu itu Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Selubung-selubung yang menutup mata rohani mereka itu dibukakan oleh Tuhan satu persatu. Memang dalam buku pengungkapan, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang keluar dari komunitas mereka kemudian menggabungkan diri dengan gereja pengantin, ada harga yang harus mereka bayar. Tapi saya berdiri hari ini menyampaikan, umat Tuhan, jangan takut. Ambil saja tindakan. Kalau saudara mengambil tindakan untuk keluar dari cara hidup yang lama, dari pengajaran yang salah, saya percaya ada upah, ada mahkota, ada penilaian khusus. Walaupun saudara mungkin akan mengalami proses, tapi Tuhan ada mendampingi saudara. Tuhan pasti akan menolong kehidupan saudara. Saya lanjutkan. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan terjemahan Bode. Dan anak-anaknya akan kubunuh dengan balas sampar, dan segala sidang jemaat pun akan mengetahui bahwa akulah yang menyelidiki jiwa dan hati orang, dan aku akan membalas kamu menurut perbuatan masing-masing. Yang dimaksudkan anak-anaknya dalam ayat ini adalah pengiring-pengiring dari gereja Sundal atau gereja Isabel. Memang kita perlu mengambil sikap. Kita tidak bisa dengar kemudian kita biarkan begitu saja, sebab waktu bergulir begitu cepat. Saya ingin sampaikan, iblis sekarang tahu bahwa waktunya sudah singkat. Bersama dengan kroni-kroninya, para pengajar sesat, berbagai doktrin pengajaran termasuk yang sedang kita pelajari. Bagaimana doktrin pelajaran Isabel itu sedang berjuang habis-habisan untuk menggerogoti gereja Tuhan. Itu sebabnya karena kita sedang berpacu dengan waktu, mari kita tidak boleh bersantai-santai. Ya, mari kita ambil sikap supaya kita berhati-hati, minta hikmat dari Tuhan supaya betul-betul kita tidak terjerumus dalam pengajaran-pengajaran Isabel. Kenapa? Karena menurut ayat ini, kalau kita terjerumus dalam pengajaran-pengajaran Isabel, maka kita bukan saja menerima sebuah pengajaran yang salah. Apa yang kita lakoni itu akan berdampak kepada keturunan-keturunan kita. Tegakah kita mencelakai anak-anak kita yang notabene mereka adalah kasih karunia Tuhan, yang punya masa depan yang baik, tapi hanya karena kita bersedegang leher, kita ngotot mempertahankan pengajaran yang lama. Lalu Wahyu pasal 2 ayat 23, Tuhan ingatkan, kalau tidak mengambil sikap keluar dari pengajaran yang palsu dan sesat, maka dampaknya akan ditanggung oleh anak-anak. Saudara tahu, waktu Yesus berkhotbah di atas bukit, Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7, di situ disebutkan salah satu cuplikan khotbah Tuhan Yesus. Bapa manakah yang jahat kalau anaknya meminta roti, dikasih batu? Kalau anaknya meminta telur, dikasih kalajengking? Bapa yang dalam kondisi jahat sekalipun tetap masih punya hati nurani yang baik, mau memberikan yang terbaik untuk anaknya. Apalagi kita yang dikaruniakan akal sehat. Apalagi kita yang mungkin merasa sudah berhasil dalam kehidupan ini. Hanya karena kita ngotot pegang pengajaran yang palsu dan sesat, pengajaran Isabel, lalu kita membiarkan anak-anak kita harus menanggung akibat karena perbuatan kita. Ya, firman Tuhan mengatakan seperti ini.
bahwa anak-anaknya akan kubunuh dengan balas sampar. Siapa mereka? Ini berbicara tentang orang-orang yang berpegang kepada pengajaran-pengajaran palsu dan sesat. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak ingin merasakan dampak, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, mari ambillah keputusan untuk kembali pengajaran yang benar. Saya baca materi ini. Aku akan hukum mereka dengan 7 sangkakala dan 7 bokor murka Allah dalam zaman antikris. Kalau kalimatnya seperti ini Bapak Ibu Saudara, berarti pengiring-pengiring pelajaran-pelajaran Isabel otomatis tidak disempurnakan. Kalau tidak disempurnakan pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, otomatis mereka masuk pada setengah sabat yang kedua, itulah zaman antikris. Lalu nanti kita akan sampai pada pembahasan itu, bahwa pada zaman antikris, di situ Tuhan akan mengutus 2 utusan, itulah Musa dan Elia. Ya, 2 nabi yang disegani oleh bangsa Israel, yang dihormati, yang banyak melakukan mujizat dan tanda heran. 7 sangkakala itu akan diminta oleh Nabi Musa, dan 7 bokor murka Allah, tepatnya 49 hari terakhir sebelum menutup zaman antikris. Nabi Elia akan meminta 7 bokor murka Allah. Setiap bokor itu lamanya 7 hari. Dan kalau saudara nanti kita akan pelajari bagaimana sangkakala dan bokor-bokor ini ketika dicurahkan betul-betul menyiksa antikris. Dan tentunya orang-orang yang masuk pada zaman itu, kalau tidak bisa mempertahankan imannya, ya, tidak bisa mempertahankan keselamatan, menyangkal kemudian dipakaikan simbol 666 atau angka 666, tentunya mereka pasti akan menjadi kaki tangan antikris, dan mereka juga akan merasakan dahsyatnya 7 sangkakala dan 7 bokor murka Allah. Wahyu pasal 8, pasal 11, dan pasal 16, nanti kita akan sampai pada pembahasan-pembahasan itu yang membahas tentang bagaimana Tuhan menghukum antikris dengan 7 sangkakala dan 7 bokor murka Allah. Saya lanjutkan materi ini. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapanku, baik ibadah mereka, pelajaran mereka, kelakuan mereka, dan rencana mereka. Jadi mungkin ada yang katakan begini, kita kan lakukan, kita praktikkan pengajaran ini dalam sebuah gereja yang tertutup, jauh dari keramaian. Tapi kalau menurut buku pengungkapan ini, Tuhan tahu semuanya. Ya, 7 biji mata Tuhan menyoroti secara sempurna. Jangankan apa yang dilakukan di dalam sebuah rumah atau dalam sebuah gedung, baru tersimpan di dalam hati dalam bentuk rencana, dalam bentuk pemikiran, Tuhan sudah tahu semuanya. Untuk itu kita tidak boleh bermain-main dengan Tuhan. Kalau ada hal yang keliru dari ibadah kita, ada hal yang salah dari pelajaran yang kita praktekkan, ada hal yang salah dari kita menerjemahkan hidup dan kehidupan ini karena sudah terpengaruh dengan pengajaran yang salah. Kalau ada yang keliru dari apa yang kita rencanakan, yang kita simpan di pikiran dan hati kita, hari ini buatlah keputusan untuk menyelaraskan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi yang namanya pengungkapan rahasia kebenaran firman Tuhan melalui wahyu pengajaran. Contohnya kita belajar kitab Wahyu, tinggal kita mau baca, tinggal kita mau selaraskan, kita cocokkan, kita hormati apa maksud Tuhan. Karena kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita akan merasakan dampak yang luar biasa. Sebab itu aku tegur, karena aku mengasihi mereka. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10-11. Nanti Bapak Ibu Saudara baca bagian itu. Bagaimana menarik sekali Tuhan masih memberikan kesempatan. Di bagian akhir khotbah ini saya mau sampaikan, ya, di kita pernah menyanyikan lagu Kau berikan kesempatan, ya, untuk belajar dari kesalahan. Sering saya ulang-ulang, mungkin sudah banyak yang kita lalui. Kita mempraktekkan atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan pelajaran yang salah. Itu masa lalu. Tapi hari ini Tuhan memperdengarkan firman-Nya. Ambil keputusan. Buat keputusan-keputusan yang baik hari ini. Tinggalkan semuanya. Mungkin itu bagian dari masa lalu yang tidak bisa dihapus begitu saja. Tapi itu menjadi kenangan tersendiri. Supaya kita diingatkan. Ya. Hambanya Bapak Pendeta Adi Manahutu pernah menyanyikan begini, ingatkanlah hidupku masa lalu, tunjukkan dari mana kau angkat diriku. Ya, kalau hari ini Tuhan memperdengarkan kebenaran firman-Nya, pengajarannya, artinya hari ini Tuhan mau angkat kita dari keterpurukan.
Terimalah pengajaran ini. Saya percaya, sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan, apa yang kita pelajari dalam kitab Wahyu melalui ibadah PA ini bukan rekayasa manusia, ini bukan penafsiran manusia, tetapi ada hamba-hamba Tuhan yang sudah membayar harga, puasa sedemikian jauh, kemudian mereka diajar oleh Tuhan, rohnya diangkat oleh Tuhan, dan inilah hasilnya kita mendapatkan intisari dari rencana Tuhan. Karena kitab Wahyu bukan saja kitab yang ke-66, tapi kitab Wahyu adalah intisari dari 65 kitab tentang rencana Tuhan menuju kepada kesempurnaan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Baik umat Tuhan, kita siapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Saya jemput kita berdiri semua, dan Bapak Ibu Saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, sebentar pada waktu kita masuk di dalam menyanyi dalam roh, Saudara bisa pakai bahasa roh sambil menyanyikan notasi lagu yang kita nyanyikan tadi dengan bahasa akal, dan sesudah itu kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan pakai bahasa roh yang Tuhan sudah beri. Tapi sekiranya ada Bapak Ibu Saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus, Saudara tetap menyanyi dalam bahasa akal, lalu Saudara nanti dalam penyembahan sebutkan haleluya, haleluya, menyerah sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan Pembaptis Agung Roh Kudus akan membaptis Saudara dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Mari kita menyanyikan satu pujian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, sesudah kami mendengarkan firman-Mu, doa kami sekarang, materaikan itu di hati kami. Mampukan kami menjadi pelakunya. Rahusi ketenai. Sungguh kami rindu keluar terbebas dari pengajaran-pengajaran yang tidak berkenan kepadamu, termasuk pengajaran Isabel. Tolong umat-Mu Tuhan, seberapa yang mendengarkan firman-Mu, agar supaya mereka kuat, berani bertindak untuk kembali kepada pengajaran yang benar. Materaikan itu di hati kami dan mampukan kami menjadi pelakunya. Saat ini kami rindu menyembah Tuhan, kuduskan kami, biar penyembahan naik menjadi bakaran dupa yang berkenan kepadamu. Saudara-saudara kami yang rindu penuh dengan Roh Kudus, Engkau Pembaptis Agung Roh Kudus akan membaptis mereka. Kuasa iblis roh jahat coba mengganggu, menghalangi kami untuk menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dan tolak dia keluar lagi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Sedihul ketemai. Ini kami yang siap menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari umat Tuhan kita berlutut yang baik. Sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji Tuhan. Dia
mahami de kosanlay. Haleluya. Tonina na malaya kunsana bini indolore kantanamay kunsay. Kundi tinili bini Anthony san kunsana malabay into na mina ang kuntray. Urala manambado hukum may indo bedekasyan ngalobato na abiyakan sir. Tonina na wala na ba kunsana palalawat. Haleluya, haleluya. Kurnini di sini minahola kunsan di bini binalabaon na bini katanamaya kunsay. Harda na lapatan na manahitan na ko binibitsing ko rin to. Mari umat Tuhan sembah Dia yang sudah penuh dengan Roh Kudus, pakai bahasa lidah, kontak dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sambil binilala oleh akun sinlay, kurinda na patone binikata na binio. Mereka nalalay kun sanda na patone bani, urda kolita na masa. Mana-mana ko lepit terihat sambil uli ondo rebi kesai. Urina wala waktu hopre meneko tahaturi tanda kesai. Sambil itu lor itu nala patong kape di ketana pada hatu lah pada batu kumikusai. Saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus, sebutkan haleluya, haleluya, cepat-cepat menyerah sungguh-sungguh. Tuhan Yesus baptis mereka dengan kuasa-Mu. Haleluya. Walau sebidabaya betul makunsan dalam bini ikut sana badai. Hurdi sedekut sana pada ulah takut sana pada indah pada sky. Glory, haleluya, haleluya. Subidi petenana mlekun sana bini ikun sanai. Oleh na batoni ambari katodesa ikun tanah mana bini kutanai. Kita masih ada dalam hadirat Tuhan. Umat Tuhan, ambil waktu beberapa saat untuk kontak secara pribadi. Bawa harapan kerinduan pergumulanmu. Ceritakan kepada Tuhan. Sebini hitlori ketemahukan sa. Glory, haleluya. Kulidah lebih kunsan dapat terkenai. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Umat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita angkat satu pujian anugerah terindah. Yakinlah, apapun proses pergumulan yang kita hadapi, Tuhan Yesuslah yang terhebat. Dia tahu pergumulanmu, bawa kepada Dia. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sesudah kami menyembah Tuhan,
Sekarang kami masuk dalam doa syafaat. Pertama-tama kami angkat ke dalam tangan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus, kami bersyukur sampai saat ini kami masih boleh bebas beribadah, itu karena anugerah Tuhan. Walaupun bangsa kami begitu banyak pergumulan yang sedang diperhadapkan, pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan begitu banyak pergumulan-pergumulan yang diperhadapkan dalam mengemban tugas, tapi kami percaya mereka adalah wakil-Mu Tuhan. Tuhan pasti akan mengaruniakan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan, sehingga ketika mereka menjalankan tugas dan fungsi mereka, baik membuat perencanaan-perencanaan, mengambil keputusan-keputusan, menjalankan kebijakan-kebijakan, kiranya semua dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik buat bangsa, kota, daerah kami, khususnya untuk penanganan COVID-19. Tuhan Yesus, pemerintah sedang menggalakkan untuk vaksin. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong sehingga semua masyarakat dapat menerima kebijakan pemerintah ini untuk menolong bangsa kami sehingga boleh keluar dari krisis pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati buat saudara-saudara kami yang terdampak akibat COVID ini, yang kehilangan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan kembali. Tuhan hibur mereka, atau mungkin yang masih bekerja yang mendapatkan pemotongan gaji bahkan kurang dari apa yang selama ini mereka dapatkan sebelum pandemi. Kami percaya Tuhan akan membuktikan janji-Mu bahwa Tuhan mampu memelihara kami sebagai minyak dan air anggur. Untuk itu berkati usaha pekerjaan. Biar saudara-saudara kami diberikan hikmat bagaimana mengelola berkat yang ada sehingga cukup. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kalau bersama dengan Tuhan kami mampu melalui semuanya ini. Selalu ada kelimpahan, ada pemenuhan atas segala keperluan kebutuhan. Anak-anak kami dalam pendidikan, Tuhan memberkati. Jaga mereka dalam pertumbuhan. Jauhkan dari semua pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Dalam masa belajar secara online, kebutuhan keperluan Tuhan adakan siapkan. Buat anak-anak kami berprestasi. Lalu biar anak-anak kami dapat mencapai cita-cita, tujuan, harapan, masa depan yang baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga anak-anak-Mu yang menghadapi konflik pergumulan. Tuhan pulihkan hubungan suami istri, anak orang tua, anak mantu mertua, hubungan saudara bersaudara. Tuhan pulihkan semua karena kami percaya untuk itu Tuhan datang supaya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal mengawali hati pikiran kami sehingga semua dapat dipulihkan. Pelayanan pekerjaan-Mu di kampung penjuru alam, Tuhan memberkati semua bentuk pekabaran Injil, semua bentuk pewartaan Injil diberkati oleh Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat orang-orang yang mengalami penganiayaan oleh karena kebenaran-Mu Tuhan, ada di berbagai tempat. Tuhan hibur mereka. Tuhan, Engkau lindungi dan jaga mereka supaya iman mereka tidak kandang, supaya mereka tidak menyangkal Tuhan, tapi kuatkan iman mereka supaya mereka tetap bertahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Apa yang kami rencanakan untuk langkah-langkah kami selanjutnya, kami percaya bersama dengan Tuhan kami mampu melaluinya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Banyak hal yang perlu kami doakan, tapi sebelum keluar dari bibir mulut kami yang penuh keterbatasan, Tuhan sudah mengetahui. Satu keyakinan kami, doa-doa yang pernah naik, yang sedang kami panjatkan, yang akan kami naikkan pula kepadamu, sejauh tidak bertentangan dengan kebenaran-Mu, Tuhan pasti akan menolong. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah syafaat kami yang kami bawa kepadamu, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan mari umat Tuhan, kita mau tutup ibadah kita. Saya jemput kita berdiri semua dan kita mau nyanyikan satu pujian ref dari pujian Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
akhir ibadah pendalaman Alkitab, kami panjatkan syukur terima kasih Tuhan baik, sungguh luar biasa, melawat memberkati kami. Besar harapan kami berkat-berkat rohani yang kami dapatkan dalam ibadah ini menjadi kekuatan penopang untuk langkah-langkah kami, untuk memilih yang terbaik, untuk hidup berkenan kepadamu. Kalau ada kuasa iblis, roh jahat, roh maut, kecelakaan, mara bahaya, sakit, penyakit, intimidasi, roh-roh yang mendatangkan kerugian dan celaka, kami ikat, kami usir, tolak, perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hardik dan tolak dia keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Salibih luki tenai. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kapan waktu kami bertemu dalam kasih-Mu, kami boleh beribadah, share, saling memberkati dan diberkati, belajar kebenaran firman-Mu. Umat Tuhan, angkat wajah-Mu, tadakan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus pemberi berkat. Dengan iman kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang pulang bawa anugerah sejahtera Tuhan Yesus. Biar kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan urapan persekutuan, kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus ketiganya memberkati hidupmu, hidup nikahmu, rumah tanggamu, pendidikan, pekerjaan, langkah-langkah, pelayanan, dan segala rencana-rencanamu. Mulai malam ini sampai reka fajar, hari Maranatha, Tuhan Yesus datanglah kembali, sambut dan bawa kami masuk dalam surga, Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan hamba-Mu tutup ibadah pendalaman Alkitab untuk malam ini. Haleluya, semua yang percaya cinta Tuhan berkata, amin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai, dan jika ada pertanyaan yang akan disampaikan, dapat menulisnya pada kolom komentar pada channel YouTube ini, dan akan dijawab pada waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom.